Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan perjalanan saya profit 136% dalam 6 bulan dari saham ANJT atau Austindo Nusantara Jaya. Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir. Jadi, awal saya masuk di ANJT itu pada bulan Januari 2025. Saat saya tahu kalau harga dari kelapa sawit itu termasuk sedang rendah. Kita tahu ya kalau Indonesia itu adalah negara penghasil atau produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tentu itu menjadi peluang kita untuk masuk di sektor kelapa sawit. Oke, dan kelapa sawit itu termasuk dari saham sikliko. Kenapa? Karena dia adalah komoditas. Dan di komoditas itu kalau bisa itu kita masuk saat harga komoditasnya sedang murah dan kita menjualnya saat harga dari komoditas sedang mahal. Kalau dilihat di sini, pada Januari 2025, harga kelapa sawit itu sekitar 4.100-an Malaysia ringgit per ton. Sedangkan harga tertinggi dari kelapa sawit itu ada di tahun 2022, yaitu pernah harganya sampai 7 ribuan Malaysia ringgit per ton. Tentu ini menjadi peluang untuk kita ya, karena kalau harga kelapa sawit nantinya naik, tentu untung dari perusahaan dari sektor kelapa sawit itu juga akan naik. Dan ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga saham dari emiten-emiten di sektor kelapa sawit gitu ya. Kemudian saya juga mendengar berita tentang adanya mandatori B40. Jadi di Indonesia itu sebelumnya ada B35. Artinya BBM kita yaitu solar itu 35%-nya itu dibuat dari bahan bakar nabati. Biasanya itu adalah dari kelapa sawit. Nah, sekarang yang tadinya itu B35 sekarang dinaikkan menjadi B40. Artinya solar itu nantinya dihasilkan dari 40% kelapa sawit dan sisanya itu baru dari fosil. Ini juga tentunya bisa meningkatkan demand dari kelapa sawit ya, yang bisa menyebabkan kenaikan harga dari kelapa sawit. Kemudian dari katalis yang baik ini, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke sektor kelapa sawit. Tentunya di Indonesia itu banyak sekali emiten di bidang kelapa sawit ya, dan saya memutuskan masuk ke ANJT. Kenapa? Karena saya sudah membaca laporan keuangan dari ANJT, kemudian saya membaca profil dari perusahaan ANJT, saya mengunjungi webnya ANJT, kemudian saya juga mendengarkan wawancara yang dilakukan kepada direksinya, terutama kepada Bapak Lukas yang tadinya sebagai direktur utama dari ANJT. Saya juga mencari berita-berita tentang ANJT dan akhirnya saya memutuskan masuk ke ANJT. Jadi bisnis dari ANJT itu yang utama adalah kelapa sawit, namun juga ada sagu, edamame, dan energi baru terbarukan. Nah, ini yang saya suka ya. Jadi energi baru terbarukannya ANJT itu adalah dari biogas, yaitu diambil dari limbah kelapa sawit. Jadi setelah kelapa sawit diolah di pabrik, itu maka limbahnya itu tidak langsung dibuang, namun digunakan untuk energi baru terbarukan, yaitu biogas. Yang nantinya akan menghasilkan listrik dan listriknya akan dijual ke PLN gitu ya. Kemudian yang saya suka selanjutnya adalah karena umur rata-rata dari kelapa sawit ANJT itu saat itu adalah 13,5 tahun. Jadi kelapa sawit itu ada umurnya ya. Semakin tua memang dia masih menghasilkan atau memproduksi kelapa sawit, tapi produktivitasnya biasanya menurun. Lah ANJT itu umur rata-ratanya masih cukup muda, yaitu 13,5 tahun saat itu gitu ya. Kemudian saya juga lihat kalau direksinya itu bagus. Selanjutnya market cap dari ANJT itu termasuk kecil, yaitu saat itu 2,45 triliun. Jadi sekitar 2,4 triliun.
Padahal market cap dari perusahaan kelapa sawit lainnya itu ada yang lebih dari 10 triliun. Kenapa ini menarik? Karena kalau market cap-nya kecil, memang ada resikonya adalah ketidakstabilan gitu ya. Namun juga ada peluang, yaitu peluang untuk multi bagger itu lebih besar. Kita bayangkan ya, kalau market cap-nya 2,4 triliun, maka kalau ada tambahan uang masuk market cap-nya adalah nambah 2,4 triliun, artinya dia menjadi naik 100%. Namun kalau ada perusahaan lain, misalnya market cap-nya 20 triliun, maka apabila dia mau naik 100%, maka dia harus ada modal atau dana yang masuk ke market itu juga 20 triliun. Artinya dengan market cap yang kecil, itu juga menyebabkan bahwa saham ANJT itu mudah juga untuk naik gitu ya. Selain itu, PBV saat itu juga sangat murah sekali dibanding perusahaan atau emiten di sektor kelapa sawit lainnya. Yaitu PBV saat itu adalah sekitar 0,35. Ini udah sangat kecil sekali, atau kalau dari PBV-nya berarti perusahaannya sudah diskon 63%. Itu sangat murah sekali ya. Kemudian revenue, kemudian EPS-nya juga ada kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 gitu ya. Meskipun ada satu yang saya tidak suka, yaitu PE dari ANJT memang mahal ya gitu. Jadi PE saat itu pun sudah 40, di atas 40, kalau nggak salah 44. Artinya itu sudah mahal sebenarnya. Tapi karena banyak faktor lainnya, maka saya memutuskan untuk masuk ke ANJT gitu ya. Oke, kemudian saya masuk di ANJT itu pada 13 Januari 2025 di harga awal saya beli yaitu Rp725. Kemudian saya terus membeli hingga Februari. Jadi masuk Februari pertengahan pun saya tetap membeli, dan akhir saya membeli adalah di harga Rp795. Sehingga average saya atau rata-rata harga beli saya adalah Rp738. Oh ya, jadi saya memang mencatat semua saham saya di Excel saya sendiri gitu ya. Karena saya juga harus memastikan juga kalau sekuritas saya tidak ada masalah. Jadi semua data memang kita harus menulis secara rapi gitu ya. Kemudian setelah saya masuk di ANJT, saya juga mendengar kabar baik lainnya, yaitu kalau Indonesia itu menang gugatan diskriminasi sawit di WTO. Jadi tadinya kelapa sawit Indonesia itu dianggap tidak ramah lingkungan, ya karena ada penebangan hutan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya itu tuh ada unsur politiknya juga. Kenapa? Karena Eropa juga ada minyak bunga matahari, kemudian ada juga minyak kedelai dan lain-lain, yang mana itu adalah saingan dari minyak kelapa sawit gitu ya. Tentu kabar menangnya Indonesia di WTO juga menambah katalis positif untuk saham-saham dari sektor kelapa sawit, termasuk ANJT. Selain itu, saya juga mendengar kabar baik lainnya, yaitu kalau PT Austindo Nusantara Jaya termasuk satu dari 83 perusahaan peraih proper emas. Ini tentunya menandakan kalau ANJT perusahaannya bagus. Selain itu, ada juga berita kalau Bapak Lukas Kurniawan selaku Direktur Utama ANJT saat itu meraih proper green leadership. Ini juga tentunya menandakan kalau memang direksi dari ANJT itu bagus gitu ya. Dan kabar lainnya yang tidak kalah penting ada di bulan Mei tahun 2025. Kalau ANJT resmi diakuisisi oleh First Resources Limited, yaitu perusahaan kelapa sawit yang listing di Bursa Efek Singapura. Jadi First Resources Limited itu dikuasai oleh keluarga Seliandra Fangiono.
Saya sendiri sebelumnya juga tidak tahu kalau First Resources Limited akan menguasai ANJT gitu ya. Dari beberapa katalis positif itulah yang menurut saya menyebabkan harga saham dari ANJT itu naik tinggi. Namun akhirnya saya memutuskan di 7 Juli saya menjual ANJT di harga Rp1.755. Jadi average beli saya adalah Rp738 dan saya menjualnya di harga Rp1.755 atau profit 136,56% dalam waktu sekitar 6 bulan. Sekarang pertanyaannya, apakah ANJT itu sahamnya masih bisa naik atau tidak? Kalau menurut saya, saham dari ANJT masih bisa naik. Kenapa? Karena harga minyak dunia saat ini juga masih di sekitar 4 ribuan Malaysia ringgit per ton. Dan ingat ya, kalau harga minyak kelapa sawit pernah harganya sampai 7 ribuan gitu ya. Namun ini juga tidak pasti ya, karena kita juga harus mengikuti kinerja dari perusahaan itu sendiri, kinerja dari ANJT, apakah nantinya masih bagus atau tidak. Jadi apabila teman-teman yang masih megang ANJT itu tidak apa-apa, jadi namun teman-teman harus melakukan analisa sendiri apakah ANJT masih akan naik atau tidak. Terus apa alasan saya menjual ANJT kalau ANJT juga bisa naik? Karena saya menemukan saham lain gitu ya. Jadi saya sekarang juga menemukan saham lain yang potensi untuk bagger. Artinya saya menjual ANJT untuk masuk ke saham lain. Dan artinya juga bukan berarti ANJT itu buruk gitu ya. Jadi ANJT bukan berarti buruk, saya keluar atau saya sell ANJT karena saya juga ingin masuk ke saham lain yang juga potensi untuk multi bagger selanjutnya. Gitu ya. Oke teman-teman, itu adalah perjalanan saya di saham ANJT. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham. Jadi kalian harus melakukan analisa secara mandiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membahas semua hal tentang investasi saham. Sampai jumpa di video selanjutnya.